Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti. Saya dari kelas 641E26 dengan NIM 64241121. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya pertemuan 10 ini dengan tema aplikasi dan peranan teknologi informasi komunikasi. Jawaban yang pertama, menurut saya, e-government atau pemerintah berbasis elektronik dapat meningkatkan transparansi dan memberdayakan masyarakat dengan cara yang lebih efisien melalui beberapa hal seperti: pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. E-government memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi publik, kebijakan pemerintah, dan mengelola anggaran. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau kegiatan pemerintah dan memastikan bahwa hukum dilaksanakan secara ketat. Yang kedua, yaitu meningkatkan partisipasi publik. E-government menyediakan fasilitas interaktif, seperti platform pengaduan daring atau survei digital, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan. Meningkatkan efisiensi. E-government dapat meningkatkan efisiensi dalam berbagi data atau informasi di dalam maupun antar pemerintah. Contoh penerapannya yaitu pembayaran pajak secara online, pendaftaran dan pengurusan dokumen. Yang terakhir yaitu pengaduan masyarakat secara online. Jawaban nomor 2, menurut saya, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dapat memperbaiki kualitas pembelajaran dengan berbagai cara. Di antaranya, yang pertama, mempermudah akses informasi. Yang kedua, meningkatkan interaksi antara guru dan siswa. Yang ketiga, membantu siswa belajar dengan kecepatan sendiri. Yang keempat, merangsang minat, perhatian, dan perasaan peserta didik. Dan yang terakhir, meningkatkan konsentrasi peserta didik. Dan berikut beberapa contoh penggunaan TIK dalam proses pembelajaran. Yang pertama, menggunakan aplikasi video conference seperti Zoom atau Google Meet untuk pembelajaran daring. Yang kedua, menggunakan aplikasi seperti Quiver dan Brainly untuk membantu proses pembelajaran menggunakan papan tulis pintar yang memungkinkan guru untuk menerangkan, menambahkan, atau menghapus materi tanpa meninggalkan papan tulis. Jawaban nomor 3, menurut saya, bahwa TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan indikator modernitas suatu peradaban, berarti bahwa perkembangan TIK dapat membuat kehidupan manusia menjadi lebih modern dan praktis. TIK dapat mempermudah berbagai aspek kehidupan, seperti dalam komunikasi, TIK memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dengan cepat dan tanpa jarak, bahkan dengan orang yang berada di negara yang berbeda. Yang kedua, yaitu akses informasi. TIK memungkinkan manusia untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Dan dalam pelayanan publik, TIK dapat membantu masyarakat mengakses pelayanan publik dengan lebih mudah, seperti mengurus surat izin usaha, pembayaran pajak, dan pendaftaran program bantuan sosial. TIK juga telah melahirkan media sosial dengan memberikan kemudahan bagi orang-orang untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Namun, TIK juga dapat menimbulkan dampak negatif, terutama bagi generasi muda. Jawaban nomor 4, menurut saya, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memiliki peran penting dalam peningkatan promosi pariwisata dan kebudayaan daerah. Berikut adalah cara-cara TIK dapat membantu. Yang pertama yaitu penyebaran informasi lebih cepat dan luas melalui website dan platform digital. Pemerintah daerah atau pelaku pariwisata dapat membuat situs web atau aplikasi khusus yang berisi informasi pariwisata seperti destinasi wisata, acara budaya, dan kuliner khas. Dan melalui media sosial, platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok dapat digunakan untuk mempublikasikan foto, video, dan cerita menarik tentang destinasi wisata. Yang kedua, yaitu meningkatkan pengalaman wisatawan melalui teknologi. Melalui virtual tour, TIK memungkinkan wisatawan untuk menjelajahi destinasi secara virtual sebelum mengunjunginya secara langsung. Misalnya, melalui video 360 derajat atau realitas virtual atau VR. Yang kedua, yaitu dengan aplikasi pemandu digital. Aplikasi berbasis GPS dapat memberikan informasi real-time tentang lokasi wisata, jalur transportasi, dan rekomendasi aktivitas. Yang ketiga, yaitu mempermudah reservasi dan pembelian. Melalui e-commerce dan booking online, wisatawan dapat memesan tiket, penginapan, atau paket wisata melalui platform digital seperti marketplace wisata atau aplikasi perjalanan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara maksimal, promosi pariwisata dan kebudayaan daerah dapat menjadi lebih efektif, menarik, dan berdaya saing global. Jawaban nomor 5, yaitu teknologi informasi dan komunikasi yang paling berdampak dalam kehidupan masyarakat modern adalah yang pertama, akses informasi yang cepat dan luas. Penjelasannya, dengan teknologi informasi dan komunikasi ini, masyarakat dapat mengakses informasi dalam hitungan detik melalui internet. Misalnya, berita terbaru, materi pendidikan, atau informasi kesehatan tersedia dengan mudah. Yang kedua, yaitu kemudahan dalam komunikasi. Penjelasannya, TIK memungkinkan komunikasi lintas daerah dan negara secara instan melalui berbagai platform seperti email, media sosial, dan aplikasi chatting. Dan keuntungan yang terakhir, yang ketiga, yaitu
Transformasi ekonomi digital. Penjelasannya, TIK mendukung ekonomi digital seperti e-commerce, vintage, dan pemasaran online yang memberikan akses bagi masyarakat untuk bertransaksi atau membuka peluang usaha tanpa dampak geografis. Dengan ketiga keuntungan ini, memiliki dampak luas pada berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, hubungan sosial, dan ekonomi yang dapat akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat modern. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.